Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 13 Februari 2023. Pagi ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Namun sebagian ayat yang mewakili akan saya bacakan bagi kita sekalian. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dan 2. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Ayat 11 dan 12, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ayat 37 dan 38, dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jika hidup dalam ketaatan. Saudara-saudaraku, jika kita membaca seutuhnya dari pasal 6 dari 1 Raja-Raja ini, maka kita menemukan bahwa betapa bait suci yang didirikan Raja Salomo itu sangat luar biasa. Keindahan dari struktur, teknik sipil dan arsitekturnya, masa itu sangat megah. Ukuran bagian dalam panjang 27 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 13,5 meter. Semua dindingnya dilapisi kayu aras, bahkan ruang Maha Kudus serta perkakasnya dilapisi emas seluruhnya, menjadikan bait suci gedung terhebat di seluruh Israel pada masa itu. Waktu pembangunannya pun sekitar 7 tahun. Namun demikian, yang layak menjadi fokus adalah firman Allah yang datang kepada Salomo. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara sekalian, dari ayat ini kelihatannya penulis kitab 1 Raja-Raja hendak mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup sebuah bangsa, dalam sebuah komunitas, bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga bangunan rohani rakyatnya, bangunan rohani umatnya. Bait suci itu penting, memang penting karena Allah sendiri yang menginginkannya, karena melalui bait suci itulah ia akan hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah bait suci itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani umat. Saudara-saudaraku, menarik untuk kita cermati dalam teks ini. Di mata Allah, nasib satu bangsa terletak di tangan pemimpin. Allah berbicara kepada Salomo bahwa selama Salomo hidup mentaati aturan yang ditetapkan Allah, dia boleh berharap akan kesetiaan Allah baik kepada dirinya maupun bangsa Israel. Di mata Allah, kehidupan seorang pemimpin, kehidupan rohani semua umat sangat penting dan bermakna, sebab dia punya wewenang mengatur seluruh kehidupan bangsa yang dipimpinnya. Perikop ini juga mengingatkan kita bahwa keindahan rumah ibadat semestinya berbanding lurus dengan tingkat kerohanian kita. Tak ada yang salah dengan rumah ibadah yang baik, namun sia-sia rasanya jika tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik antara umat-umat yang sedang berbakti di dalam rumah ibadat itu. Karena rumah ibadat tujuannya adalah sarana pertumbuhan rohani umat, sehingga semua umat yang masuk ke dalam rumah ibadah itu harus mengalami pertumbuhan. Hal itu berarti tak hanya raga,
jiwa manusia juga harus dibangun. Dan itulah fungsi utama dari suatu rumah ibadah. Saudara-saudaraku, rumah ibadah adalah sarana pertumbuhan rohani umat. Maka marilah kita bertanya, apakah gedung-gedung gereja yang kita punyai sekarang ini adalah tempat di mana kita mengalami pertumbuhan rohani? Benarkah ketika kita memasuki dan mengunjungi rumah ibadah itu, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengannya, dan kita mengalami kehadirannya di tengah-tengah persekutuan umatnya? Saudara sekalian, bolehkah bertanya, mengapakah Anda mengunjungi gereja? Apakah yang Anda lakukan di sana? Motivasi apa yang membawa saudara masuk ke dalam gereja? Semoga saja tujuan dari rumah ibadat itu menjadi bagian kita. Semoga kita mengalami perjumpaan dengan Allah setiap kali kita berada, baik melalui pujian, doa maupun firman yang diberitakan. Jika kita hidup dalam ketaatan, Ia berjanji akan tinggal di tengah-tengah umatnya, tinggal dalam kehidupan kita. Bahkan Ia mengatakan tidak akan berniat sedikit pun untuk meninggalkan umatnya. Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau mengalami kehadirannya dalam hidup kita? Tidak ada jalan lain. Taatilah dan ikutlah segala perintahnya. Dari ayat ini saudara sekalian kita ketahui bahwa jelas yang Tuhan inginkan adalah kita taat saja kepadanya, mengikuti perintahnya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa diri kepadanya seutuhnya. Dalam ketaatan, maka Ia berjanji akan nyata, akan hadir dan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena sekarang kami memiliki rumah rohani yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus, tempat kami berjumpa dengan Allah, tempat kami mengalami kasih sayang, tempat kami mengalami cinta kasih. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, bahwa sekiranya kami tetap berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki, maka kehadiran-Mu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu untuk mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam segala situasi yang kami hadapi sampai pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami untuk memasuki hari ini, bahkan memasuki minggu aktivitas kami sepanjang minggu ini. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya segala yang kami jalani, segala yang kami pikirkan, segala yang kami lakukan adalah berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Anugerahkanlah segala hikmat kepada mereka. Anugerahkanlah segala pimpinan-Mu dalam hidup mereka. Supaya setiap kali mereka berjumpa dengan Dikau, mereka mengalami pembaharuan rohani. Agar mereka menikmati kehadiran Tuhan yang jelas dalam kehidupan ini. Apapun yang sedang terjadi, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang kehilangan harapan Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang tak dapat melihat terang dalam kehidupan mereka oleh karena berbagai persoalan yang menindih mereka. Bapa, kuatkanlah mereka untuk menengadah kepada-Mu, untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau tak akan pernah meninggalkan mereka, asal saja mereka selalu membawa diri dalam tangan-Mu, di dalam ketaatan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.